Salam saudaraku, kiranya sehat selalu dan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, berjumpa kembali dalam sapaan rohani GKJ Cakrawindratan. Dan dalam sapaan rohani yang lalu kita telah belajar bagaimana Tuhan Yesus yang sudah bertakhta di sorga itu menyatakan dirinya kepada Stefanus, menyatakan dirinya kepada Paulus, dan saat ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes yang saat itu berada di Pulau Patmos. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang bertanya, di mana tahu Pulau Patmos itu? Ya. Pulau Patmos itu terletak kurang lebih 55 km barat daya dari tepi pantai Asia Kecil. Pada saat itu Pulau Patmos dalam keadaan sepi dan tandus, maka seringkali dipakai sebagai tempat tawanan oleh pemerintahan Kekaisaran Romawi. Dan sampai dengan saat ini di Pulau Patmos itu telah berdiri Biara Santo Yohanes. Dan kalau Bapak, Ibu, saudaraku semuanya punya berkat lebih pergi ke Turki, ya, silahkan mampir di Pulau Patmos, karena jaraknya tidak jauh dari kota Turki dan Pulau Patmos itu berhadapan dengan kota Turki. Pertanyaan berikutnya adalah mengapa Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos? Nah, tentu saudaraku semuanya dapat menebaknya. Itu adalah konsekuensi dari pemberitaan Injil Kristus. Dengan berani Yohanes bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu bisa membacanya dalam Yohanes 20 ayatnya yang ke-28. Dengan bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah itu, ini bertentangan dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang diberlakukan dalam pemerintahan Kekaisaran Romawi, bahwa kaisar itu adalah Tuhan dan Allah. Dalam bahasa Latin, bahwa kaisar adalah Tuhan dan Allah itu disebut sebagai Dominus et Deus. Maka karena orang-orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, maka orang-orang Kristen menolak ritual penyembahan patung kaisar. Ketika ada ritual penyembahan terhadap patung kaisar, mereka dipaksa untuk membakar dupa, diletakkan di depan patung kaisar dan menyembahnya. Orang-orang Kristen pada saat itu yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, mereka menolaknya. Mereka menolaknya, Bapak Ibu Saudara. Nah, akibat dari penolakan itu, fitnah keji pun dilakukan oleh orang-orang Romawi, baik itu secara parsial atau lokal, masif maupun struktural. Fitnahan-fitnahan itu antara lain, yang pertama, orang Kristen dicap makar, pemberontak, dan tidak menghormati kaisar. Ya. Ini adalah tuduhan politik. Yang kedua, orang Kristen dituduh kanibal. Karena apa? Karena mereka sering berkumpul, mereka sering bersekutu, mereka sering mengadakan perjamuan, mereka makan daging dan minum darah bayi orang-orang Romawi.
luar biasa fitnah-fitnah semacam itu. Yang ketiga, orang-orang Kristen itu melakukan hubungan seks bebas karena ajaran mereka adalah ajaran kasih. Makanya ketika mereka berkumpul bersama, mereka mengadakan ritual seks bebas. Karena kasih dipahami dalam bahasa Latin itu adalah amor, yaitu cinta birahi. Yang keempat, dalam banyak hal orang-orang Kristen senantiasa dijadikan kambing hitam. Jikalau ada konflik atau kerusuhan sosial, yang salah itu pasti orang-orang Kristen. Penyebabnya adalah orang-orang Kristen. Makanya orang-orang Kristen harus bertanggung jawab. Mereka ditangkap, mereka diadili, mereka disiksa, mereka diadu dengan binatang, dan masih banyak lagi siksaan-siksaan keji yang memaksa orang-orang Kristen untuk melakukan penyembahan terhadap kaisar. Nah, dalam masa pemerintahan Kaisar Domitianus itu sekitar tahun 21 sampai dengan tahun 96 Masehi, Yohanes kemudian ditangkap dan dibuang ke Pulau Patmos. Salah satu bapak gereja mula-mula, ini kesaksian dari salah satu bapak gereja mula-mula yang bernama Tertullianus, dan ini tidak tercatat di dalam Alkitab, bersaksi bahwa Yohanes ditangkap dan dimasukkan ke kuali minyak yang mendidih, namun kulitnya tidak terluka, dan oleh karenanya maka Yohanes kemudian diasingkan. Yohanes kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Nah, dalam kondisi yang sepi, berada di pembuangan di Pulau Patmos, Yohanes semakin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, semakin membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, semakin membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Pada saat itulah kemudian Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Yohanes dengan satu tujuan. Kalau kita belajar dari kitab Wahyu, Bapak Ibu Saudara, agar supaya Yohanes dapat memahami bagaimana situasi keadaan pada akhir zaman, dan kehidupan orang percaya yang ada dalam langit dan bumi yang baru, yaitu kehidupan kekal di sorga bersama dengan Tuhan. Tabir akhir zaman atau eschaton itu harus disingkapkan supaya betul-betul Yohanes memahami, dan pada akhirnya Yohanes akan memberitakan kepada umat agar supaya umat memiliki pengharapan eskatologis, pengharapan akhir zaman, pengharapan sorgawi, pengharapan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Disitulah dengan pengharapan sorgawi itu Yohanes mendorong dalam kehidupan umat percaya untuk senantiasa setia dalam membangun relasinya dengan Tuhan. Karena kehidupan orang percaya tidak dapat menghasilkan buah yang lebat, tidak akan mengalami pertumbuhan iman dan spiritual yang baik jikalau dia tidak ada dalam persekutuan dengan Yesus.
agar supaya umat Tuhan mengalami pertumbuhan iman, spiritualitas, dan pengharapan yang tak tergoyahkan. Disitulah pentingnya ketika kita mempelajari kesaksian Yohanes tentang Yesus yang adalah Tuhan dan Allah itu. Kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan demikian: pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayatnya yang ke-14 di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca, menghayati dari Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan ayatnya yang ke-14, tentu kita memahami siapa yang dimaksudkan oleh Yohanes, yaitu Yesus sendiri. Dalam kesaksian perjanjian lama, melalui firman-Nya Allah mencipta dan memberikan kehidupan kepada manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup, dan ini sama dengan penciptaan makhluk hidup yang lainnya. Apa keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya? Adalah manusia dicipta oleh Allah menurut gambar Allah. Gambar Allah dalam diri manusia dapat dimaknai dalam dua sisi, yaitu sisi rohani dan sisi fisiknya. Dari sisi rohani, sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu pada hakikatnya adalah baik, manusia itu pada hakikatnya adalah suci, manusia itu pada hakikatnya adalah kudus, manusia pada hakikatnya adalah sempurna, manusia pada hakikatnya adalah mulia. Semuanya itu terjadi sebelum manusia jatuh dalam dosa. Bukankah sifat-sifat dari manusia semacam itu memiliki kemiripan dengan sifat-sifat Allah? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, secara fisik manusia itu punya kaki, manusia itu punya kepala, manusia itu punya mata, manusia itu punya mulut, manusia itu punya tubuh, manusia punya tangan, dan seterusnya. Dalam perjanjian lama, seringkali kita membaca bahwa Allah berjalan. Itu berarti Allah memiliki kaki. Allah berbicara atau berfirman, itu berarti Allah memiliki mulut. Allah mendengar, itu berarti Allah memiliki telinga. Allah menggandeng dengan tangan kanannya, itu berarti bahwa Allah memiliki tangan. Itu adalah gambaran-gambaran dalam kitab perjanjian lama. Dan gambaran-gambaran semacam itu menjadi nyata di dalam diri Yesus. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, gambar Allah secara fisik itu sempurna ada di dalam diri Yesus. Oleh sebab itu Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Demikian juga kita dapat memahaminya dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat yang pertama dan yang ke-14. Kita juga dapat mengerti akan kesaksian dari Rasul Yohanes yang mengutip perkataan Yesus yang ada dalam Yohanes pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-45. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia
yang telah mengutus aku. Dengan kata lain, barang siapa melihat Yesus, itu berarti simetris dengan dia melihat Allah. Dan dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-30, Tuhan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kurang apa lagi? Allah dalam perjanjian lama adalah roh. Dan dalam kesaksian perjanjian lama diimajinasikan bahwa Allah itu berfirman melalui mulutnya, Allah itu mendengar melalui telinganya, Allah melihat melalui matanya, Allah berjalan melalui kakinya, dan Allah memegang tangan umat Israel dengan tangan kanannya. Gambaran semacam itu real dalam diri Yesus. Yesus yang telah naik dan bertakhta di surga pada akhir zaman nanti, Yesus akan datang. Ini yang kita sebut dengan peristiwa parusia, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Gambaran tentang akhir zaman, Yesus sebagai hakim, dan kehidupan kekal di surga dapat kita telusuri dalam keseluruhan kitab Wahyu atau kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Untuk mengakhiri sapaan rohani kali ini, mari kita baca Wahyu pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-13. Demikian. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, melalui sapaan rohani ini kita dikuatkan dalam iman dan pengharapan yang tak tergoyahkan di dalam Yesus. Kita memiliki pengharapan eskatologis, kita memiliki pengharapan surgawi. Suatu saatnya nanti, ketika akhir zaman tiba, pengadilan Yesus itu terjadi. Setiap orang yang percaya kepadanya akan ditempatkan di sorga bersama dengan Yesus. Dan ketika kita memandang Yesus di sorga, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu saudara-saudaraku akan mencari di mana Allah? Tentu jawabannya tidak. Sebab ketika kita memandang Yesus, itu berarti bahwa kita memandang Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.